Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini kita memasuki part keempat, yaitu belajar membuat surat resmi. Sebenarnya pada pembelajaran membuat surat resmi ini, saya lebih fokus kepada bagian akhir dari surat resmi tersebut, yaitu pada bagian tanda tangan di bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan surat resmi itu ada 3 tanda tangan, di kiri, tengah, dan di bagian kanan, serta ada lagi tanda tangan di bagian bawah. Bagaimana cara untuk membuat format tanda tangan supaya dia tetap terlihat bagus, terlihat resmi begitu pada surat resmi. Nah, bagaimana cara membuat surat resmi dan merapikan bagian tanda tangan di paling bawah? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa video ini saya khususkan untuk teman-teman yang baru belajar Microsoft Office Word 2013 ataupun teman-teman yang masih pemula. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Berikut ini adalah penjelasan tentang membuat surat resmi, tetapi seperti penjelasan yang saya sampaikan tadi adalah fokusnya pada bagian akhir dari surat resmi ini. Nah, sekarang kita buka Microsoft Office Word-nya, arahkan kursornya, setelah itu ke bagian icon Microsoft Office Word 2013, klik kanan, lalu open. Saya ingatkan kembali, kita coba dari awal. Ketika timbul tampilan seperti ini, klik blank document. Selanjutnya, jangan lupa atur kertas terlebih dahulu, klik pack layout, margin, custom margin. Topnya kita buat menjadi 2, bottomnya kita buat menjadi 2, right kita buat menjadi 2, dan left kita buat menjadi 2,5 ataupun 3. Nah, ini untuk ukuran kertas quarto atau A4. Bagaimana untuk membuat menjadi A4 atau folio? Kita klik paper. Setelah itu height-nya kita buat menjadi 33. Setelah itu oke. Ignore. Selanjutnya klik home. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dan ukuran fontnya standar yaitu 12. Sekarang kita ketikkan dulu suratnya dari awal sekali ini sambil mengingat pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Sudah selesai seperti ini, kita rapikan seperti yang saya jelaskan di part ketiga.
jadi tidak saya jelaskan untuk di sini. Ini sengaja saya buat dari awal sekali teman-teman, ataupun peserta didik sekalian. Sengaja saya buat dari awal sekali. Kenapa? Karena sambil mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kita rapikan dulu logonya. Sudah pas seperti ini, tinggal kita ambil garis. Kita tebalkan garisnya. Sudah lurus. Belum. Oke, sudah. Kita ketikkan suratnya. Saya lihat contoh dulu. Berita acara serah terima barang. Katakan di sini langsung kita tebalkan saja, garis bawahi. Selanjutnya di sini nomor satu, dua, tiga. Ini saya buat sebagai contoh saja teman-teman. Barang garis miring SMP 3 garis miring 2020. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah contoh saja. Selanjutnya di sini pada hari ini titik-titik. Ini bisa diisi secara manual nanti. Tanggal kita buat titik-titik juga. Bulan titik-titik juga. Tahun 2020 sesuai dengan nomor surat titik-titik dan nomor perjanjian titik-titik, nama pekerjaan titik-titik, tahun anggaran, buat titik-titik juga. Nah, kenapa saya buat titik-titik seperti contoh ini? Jadi tinggal diisi nanti isinya apa. Jadi sebenarnya ini sebuah contoh surat resmi tentang berita acara serah terima barang. Sengaja saya buat titik-titik dan memang itu nanti harus ditulis tangan. Setelah itu yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2,
1. Maaf. 1 di sini nama pemimpin. Kita buat titik-titik juga. Nomor 2 di sini jabatan. Setelah itu di sini kita buat alamat. Selanjutnya disebut pihak yang menyerahkan barang garis miring pihak pertama. Nomor 2 selanjutnya di sini saya buat titik-titik saja karena isinya saya rasa rahasia, tapi tetap bentuknya ya seperti ini formatnya. Selanjutnya kita bagian bawah selipkan tabel. Jadi selain ada tulisan seperti ini, kita selipkan tabel sambil mengingat materi pada part sebelumnya. Klik insert, klik bell. Selanjutnya di sini saya lihat contoh dulu 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ke kanan dan ke bawahnya ada 2. Nah, begini. Tinggal di sini saya ketikkan nomor, nama alat, jumlah yang diserahkan, jumlah yang diterima, kondisi, keterangan. Nah, di sini kita rapikan dengan cara yang sama, arahkan sampai tanda panah kiri dan kanan keluar seperti ini, kita tarik. Di sini saya rasa cukup, kita blok. Setelah itu klik home, kita tebalkan. Setelah itu kita tengahkan, kita klik layout. Setelah itu kita klik di sini alik center supaya di sini berada di tengah semua. Nah, selanjutnya tinggal diketikkan sebagai contoh, misalkan nomor 1, nama alat di sini misalkan komputer, dan saya ganti PC personal komputer dan laptop. Jumlah besarkan, misalkan contoh di sini 20. Jumlah yang diterima juga 20, kondisi baik, garis miring rusak. Setelah itu keterangan kita kosongkan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita sudah hampir ke bagian bawah yang fokus keinginan yang ingin saya sampaikan. Setelah ini berita acara serah terima barang ditandatangani setelah
dilakukan pemeriksaan bersama. Titik. Nah, di sini bagaimana cara membuat tanda tangan pada bagian akhir surat resmi? Misalkan tanda tangan itu ada 4, 3 di atas, 1 di bawah, ataupun 3 di atas dan 2 di bawah. Caranya kita menggunakan yang namanya tabel. Kenapa harus menggunakan tabel? Supaya nanti tempat tanda tangannya terlihat rapi. Nah, bagaimana menghilangkan tabelnya supaya nanti cuman ada tanda tangan saja, tidak ada tabelnya? Itu nanti kita kita hilangkan tabelnya secara bersama-sama. Nah, sekarang caranya tinggal diklik insert tabel. Kita buat misalkan tadi kan 3 di atas, 2 di bawah. Kita buat begini saja. Nah, seperti ini. Di sini misalkan kita tulis pihak pertama. Di kanannya di sini buat misalkan pihak kedua. Ingat teman-teman atau peserta didik, ini hanya sebuah contoh yang saya kerang saja. Pihak kedua di sini misalkan saksi ataupun yang menyaksikan. Nah, setelah itu di sini posisinya kan kurang tabelnya. Nah, cara untuk menambahkan supaya ada lagi kolom ataupun tabel di bagian bawahnya, itu tinggal kita tekan tab pada keyboard. Tab, tab, tab lagi. Nah, secara otomatis akan bertambah. Jadi di sini kita ketik misalkan pihak pertama, di sini namanya misalkan Sabarudin Syah. Ingat, ini hanya contoh. Yang kedua di sini saya buat misalkan Saiful. Setelah itu di bagian menyaksikan ini Budian Syah. Nah, tinggal posisi seperti ini semuanya kita blok. Setelah itu klik home, kita tengahkan semuanya. Sudah. Setelah itu bagian namanya kita blok satu-satu, kita kasih tebal, kita kasih garis bawah. Begitu juga ini di bagian kedua nih kita blok, tebalkan garis bawah. Bagian ketiga di blok, tebalkan garis bawah. Nah, sekarang tinggal bagian terakhir. Nah, bagian terakhir posisi ini kan masih ada 3 di sini, di tengah dengan paling kanan. Caranya tinggal di blok seperti ini. Setelah itu klik kanan pada bagian bloknya. Setelah itu klik Merge Cell. Nah, setelah itu semuanya kosong seperti ini. Tinggal kita tekan Enter. Setelah itu kita tengahkan. Baru kita ketik di sini penanggung jawab. Tekan Enter. Nah, di sini saya buat Bayu Putra. Ini sebagai contoh saja. Kita blok, kasih bold, kasih underline. Nah, begini dia untuk bagian tempat tanda tangan. Tetapi kalau misalkan ini di print, tabelnya masih ikut terlihat. Sebagai bukti kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi posisi tabel itu masih terlihat seperti ini. Kalau terlihat seperti ini berarti saya katakan masih tidak tepat ataupun aneh. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan kolom ataupun tabel ini supaya tidak terlihat ketika di print? Yaitu tinggal kita klik saja di bagian ujung seperti ini. Sudah seperti ini untuk di blok secara keseluruhan. Setelah itu klik tanda ini.
Ini namanya border. Nah, border ini kita hilangkan, yaitu cari yang tulisan no border. No border ini adalah cara untuk menghilangkan garis pada tabel. Klik no border. Sudah. Sekarang kita cek hasilnya. Peserta didik sekalian dan teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Maka tabel tadi itu hilang. Jadi hilang, dan kalau di print dia tidak terlihat. Sekarang posisi tanda tangannya saya zoom lagi, saya perbesar. Posisi tanda tangannya terlihat rapi. Jadi antara sebelah kiri ini, yang di tengah, sebelah kanan, dan yang di bawah. Jadi posisinya sudah sangat-sangat rapi. Nah, sekarang kita lihat lagi, kenapa kok ada garis-garis di sini? Garis-garis di sini hanya saya katakan garis bekas tabel tadi, tapi ini berfungsi juga untuk misalkan ingin dikirikan, ingin ditengahkan juga masih bisa. Jadi itu dia fungsi dari garis titik-titik itu. Kalau misalkan kita kembalikan, ingin mengembalikan tabelnya tadi yang sudah kita hilangkan, tinggal diklik saja atau di blok tabelnya. Setelah itu kita kembali klik border. Setelah itu baru cari yang all border ini. Klik all border, maka tampilan garis-garis pada tabelnya kembali seperti semula. Kita klik bagian print preview-nya, kita cek. Nah, di sini peserta didik sekalian ataupun teman-teman bisa melihat bahwa garisnya kembali muncul. Tapi kalau misalkan seperti ini kan terlihat sangat tidak rapi dan aneh begitu. Nah, sekarang kembali kita hilangkan, kita blok, kita klik border, setelah itu klik yang no border. Kita cek lagi print preview. Nah, ini dia bentuk ataupun hasil daripada surat resmi yang kita buat pada part keempat ini. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada part keempat ini, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Jadi sampai berjumpa kembali pada part kelima ataupun part yang terakhir pada pembelajaran Microsoft Office Word 2013 bagi pemula. Tetap dukung channel ini, teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang menjadi channel yang baik untuk berbagi informasi untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa pada part kelima. Terima kasih.